Maskot 13. Jadi, kali ini kami OSIS SMK Kesehatan Terpadu Mega Reski Makassar dari bidang pembinaan kepribadian unggul dan wawasan kebangsaan atau biasa disebut PKUWK akan melakukan survei serta penelusuran seputar G30 SDKI terhadap kalangan mahasiswa, masyarakat, dan siswa-siswi yang ada di Kota Makassar. Mari ikut kami. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Kalau nama saya Hasnani. Kita Umi Armianti. Kalau boleh tahu namanya siapa? Lilis, nama saya Lilis. Jurusan? Psikologi. Kalau boleh tahu namanya siapa? Luli. Dari sekolah mana? SMP Negeri 40 Makassar. Kelas berapa? Kelas 9. Bisa sebut namanya terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Usman, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, boleh nama tak siapa? Ya, nama saya Iksan Rashid dari jurusan Fisika. Yang saya ketahui tentang pemberontakan G30 SPKI adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Hal ini yang kemudian melahirkan Orde Baru, sebab pada zaman tersebut Bapak Soeharto sebagai salah satu panglima itu mengeluarkan Super Semar. Setelah kejadian tersebut di tanggal 1 Oktober kemudian ditandai sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itulah mengapa paham komunis sampai sekarang di Indonesia sangatlah ditentang ataupun bahkan dilarang. Menurut saya pada tahun 1959 sampai 1965 ada sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit, yang dimana 9 jenderal dimasukkan ke dalam lubang buaya. G30 SPKI yang saya tahu itu gerakan 30 September yang dimana 7 jenderal dibunuh, dimasukkan di lubang buaya. Yang saya tahu itu G30 SKI merupakan suatu gerakan pemberontakan dari yang namanya Partai Komunis, di mana mereka ini ingin membuat suatu ideologi baru yang menentang dengan ideologi Indonesia yang sudah ada. Nah, di situ kayak banyak terjadi pertumpahan darah yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 September seperti itu. G30 SPKI. Iya. G30 SPKI itu kayak apa? Gerakannya pahlawan dulu yang pada tanggal 9 30 September ya. Iya, 30 September. Kalau kita Kak Mengajarkan tentang bagaimana perjuangan para pahlawan untuk negara kita sekarang, siap perjuangannya untuk mempertahankan negara kita sekarang. Menurut saya ada beberapa aspek yang menganut paham komunisme. Seperti kita ketahui bahwa paham komunisme kan menganut paham sosialis, di mana satu rasa, di mana semua untung kerugian ditanggung bersama. Namun sayangnya untuk paham komunisme sendiri saya rasa sudah tidak terlalu laku di dunia. Sebagai contoh, negara terbesar di zaman dulu, Uni Soviet, itu bahkan hancur walaupun mereka menggunakan paham komunisme. Begitupun dengan Vietnam, dan semakin hari semakin mengubah arah dari demokrasinya menjadi negara demokratis. Begitupun dengan China yang semakin hari semakin mendekati paham-paham liberal. Artinya menurut saya paham komunisme sudah merupakan paham yang usang, sehingga kita sangatlah tidak cocok apabila kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu sudah ada Pancasila yang harus memfasilitasi kita untuk hal tersebut. Saya rasa masih ada. bisa disebutkan contohnya beberapa? Komunis. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu komunis seperti organisasi yang didalangi pihak-pihak asing. Masih Kalau ada sebutin apa-apa saja contohnya. sebuah koruptor. Kalau kita perhatikan secara seksama sih sebenarnya masih ada. Kita lihat banyak beberapa lembaga yang kayak ingin mendirikan suatu ideologi baru. Kayak bisa kita lihat suatu lembaga yang kayak dia terlalu
dia terlalu berpatokan pada agama yang dia pegang tanpa mengetahui bagaimana kehidupan agama lain. Dia tuh kayak seperti fanatik, sehingga dia ingin mendirikan suatu pemahaman sendiri yang tentu saja bertentangan dengan ideologi negara kita. Itu sangat banyak ditemukan sampai sekarang. Oh, gitu ya. Jadi masih ada ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pelajaran kita semakin bertambah di sini. Terima kasih juga ya Kak dalam membantu kita dalam wawancara ini. Terima kasih banyak. Ya, sama. Kemarin nonton kita video yang G30 SPKI? Enggak. Oh, tidak nonton. Kalau tidak, yang maksudnya kalau kita tahu itu G30 SPKI? Enggak, aku tahu. Oh, Tante nonton Ki kemarin G30 SPKI? Enggak. Kira-kira kalau G30 SPKI itu ceritanya itu kayak gimana Tante? Menurut tak? Alur ceritanya G30 SPKI. Lupa Medi. Terus kalau misalnya itu kan ada juga paham komunisme. Kalau paham komunisme itu masih ada enggak di masa sekarang itu? Kurang tahu gitu. Kita tidak berani bicara yang sekarang. Orang bilang PKI begini-begini, kita kan tidak tahu ya. Iya. Takut salah ini ya. Apalagi sekarang itu begini-begini. Tapi tahu kita hatinya orang. Takut salah gitu nah. Iya. Nah, teman-teman sekarang udah pada tahu kan apa itu arti G30 SPKI, yang tentu saja pendapat dari masing-masing orang dan kalangan itu berbeda-beda. Dan yang mesti kita ketahui sebagai bangsa Indonesia bahwa perjuangan para pahlawan itu harus kita hormati dan juga kita ingat. Karena kenapa? Karena tanpa adanya mereka, kita yang sekarang itu tidak akan merasakan gimana sih damainya negeri kita yang sekarang. Nah, kita sebagai penerus bangsa Indonesia, tugas kita itu saling menghargai antara satu sama yang lain dan menjaga kedamaian agar ini tidak